Institusi Kesehatan Dunia yang dalam hal ini adalah World Health Organization atau WHO merekomendasikan berbagai kebijakan kepada negara-negara di dunia untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu. Institusi Kesehatan Diskriminasi terhadap lulusan kesehatan masyarakat yang dianggap tidak layak untuk menjadi kepala pelayanan kesehatan. Sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, kepemimpinan merupakan salah satu Institusi Kesehatan Dunia yang dalam hal ini adalah World Health Organization atau WHO merekomendasikan berbagai kebijakan kepada negara-negara di dunia untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu mengenai pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Salah satu bentuk rekomendasi tersebut adalah Universal Health Coverage atau UHC. Walaupun negara-negara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi dalam penerapannya dapat mengadopsi regulasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Salah satu bentuk UHC atau Universal Health Coverage adalah adanya penyedia layanan kesehatan masyarakat atau pelayanan kepada masyarakat yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa penyediaan layanan kesehatan ini dapat diakses melalui pelayanan kesehatan primer, sekunder, tersier di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang dalam hal ini kita sebut dengan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Setiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia memiliki seorang pemimpin, akan tetapi yang membedakan adalah gaya kepemimpinan yang digunakan. Rifai pada tahun 2014 menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara atau yang sekumpulan ciri yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk bisa mempengaruhi bawahannya agar bisa mencapai sasaran sebuah organisasi. Seorang SKM atau lulusan SKM ini memiliki background yang sesuai ketika menjadi seorang pemimpin di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, tentu saja ini masih menuai pro kontra walaupun seorang sarjana kesehatan masyarakat diberikan ilmu tidak hanya di bidang medis tetapi juga kepemimpinan dan juga manajemen. Oleh karena itu, kami akan membahas mengenai kepemimpinan di fasilitas kesehatan yang dalam bidang puskesmas ditinjau dari latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Masalah kepemimpinan pelayanan kesehatan masyarakat. Organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, merupakan salah satu jenis organisasi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Organisasi pelayanan yang artinya suatu organisasi senantiasa dinamis sesuai dengan dinamika yang ada dalam organisasi dan juga harus memperhatikan perubahan dari luar organisasi. Keberhasilan suatu bidang pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tak akan lepas dari peran seorang pemimpinnya. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya dalam mempengaruhi, mengarahkan para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Seorang pemimpin harus mempelajari bagaimana organisasi mereka berfungsi, berjalan, dan mengintegrasikan kegiatan organisasi pelayanan kesehatan mereka ke dalam masyarakat yang akan mereka layani, agar masyarakat tersebut merasa puas akan layanan yang telah diberikan. Selain itu, para pemimpin harus menguasai 6 pelayanan dasar yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, serta penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Nah, dari ke-6 pelayanan tersebut, kehadiran seorang dokter hanya menjalankan satu di antara 6 pelayanan dasar, yaitu penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Sementara 5 di antaranya dijalankan oleh sarjana lain, seperti sarjana kesehatan masyarakat. Namun, sampai sekarang masih sering kali ditemukan berbagai masalah terkait kepemimpinan di pelayanan kesehatan. Misalnya, kurang cocoknya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin, lalu pemimpin
komunikasi efektif antara pemimpin dan bawahannya, dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh masalah tersebut, salah satu faktor penyebabnya ialah karena kurang tepatnya dalam menentukan seorang pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi pelayanan kesehatan. Diskriminasi terhadap lulusan kesehatan masyarakat yang dianggap tidak layak untuk menjadi kepala pelayanan kesehatan. Sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan bagi SKM untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga dapat terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat melayani dan juga menjangkau masyarakat, sehingga hal tersebut lebih mengarah ke kompetensi tenaga kesehatan masyarakat dibandingkan dengan ke tenaga kesehatan non-SKM, seperti dokter, perawat, atau bidan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat ini dituntut tidak hanya terbatas menguasai satu atau dua fokus bidang ilmu, seperti promosi kesehatan atau pencegahan penyakit saja. Namun, dalam proses pembelajarannya, seorang SKM ini dididik agar memiliki berbagai macam kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi kepala puskesmas yaitu harus memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S1 atau D4 serta memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulawi pada tahun 2016, kegiatan sebagai tokoh utama lebih banyak dilakukan oleh kepala puskesmas seorang SKM. Nah, hal tersebut disebabkan karena kepala puskesmas seorang SKM ini tidak memiliki peran ganda sebagai pemegang jabatan struktural dan juga fungsional. Tetapi, kepala puskesmas seorang SKM ini hanya berperan sebagai pemegang jabatan struktural saja. Namun, saat ini puskesmas lebih banyak dipimpin bukan oleh sarjana kesehatan masyarakat. Jabatan kepala puskesmas ini lebih didominasi oleh tenaga medis, yaitu dokter. Kondisi realita yang ada di setiap puskesmas umumnya, seorang dokter yang merangkap sebagai kepala puskesmas ini biasanya menyita waktu pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Akibatnya, penanganan pasiennya lebih diarahkan atau diserahkan kepada tenaga perawat atau bidan. Nah, SKM ini dianggap sebagai warga kelas 2 setelah dokter dalam menjadi kepala puskesmas. Alasan utamanya karena belum ada kepercayaan penuh terhadap kemampuan SKM untuk menjalankan manajerial kesehatan, di mana SKM ini dianggap terlalu generalis karena studi administrasi kesehatannya hanya dalam satu bagian kecil dari pelajaran yang dipelajarinya. Kemampuan manajemen SKM ini selalu ditantang oleh kenyataan rumitnya masalah pelayanan kesehatan yang pada dasarnya itu merupakan atau dikuasai oleh dokter dan perawat. Salah satu contoh kasusnya yaitu adanya diskriminasi lulusan sarjana kesehatan masyarakat untuk menjadi kepala puskesmas di Simbang. Hal ini berawal dari Bupati Maros, Sulawesi Selatan menandatangani surat terkait syarat kompetensi calon kepala puskesmas, di mana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kepala puskesmas Simbang adalah mereka yang berijazah paling rendah sarjana atau disetarakan dengan jurusan kedokteran. Nah, dalam hal tersebut menunjukkan adanya diskriminasi baik dalam hal substansi, arah pembangunan kesehatan, dan juga dalam aspek peraturannya. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan dijelaskan
Maka solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya antara lain yang pertama, yaitu stakeholder yang terkait harus menyadari ke arah mana seorang sarjana kesehatan masyarakat ini akan dikembangkan. Jadi perlu adanya kejelasan tentang prospek kerja karir seorang sarjana kesehatan masyarakat di masa depan. Kemudian solusi yang kedua yaitu mahasiswa kesehatan masyarakat harus dibekali secara detail baik teori maupun praktek tentang quality management of primary care sebagai ciri khas spesifik seorang sarjana kesehatan masyarakat dengan dokter, sehingga sarjana kesehatan masyarakat dapat bersaing dan bisa menduduki posisi kepala puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian solusi yang ketiga yaitu membuat jenjang keprofesian sarjana kesehatan masyarakat agar tidak dianggap sebagai bidang ilmu yang generalis. Kemudian, solusi yang keempat yaitu melakukan open recruitment kepala puskesmas agar lebih adil. Jadi di sini pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan kualifikasi untuk penempatan di posisi tersebut. Melalui proses rekrutmen hingga seleksi, pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat, sehingga sarjana kesehatan masyarakat ini dapat dianggap bisa menduduki posisi sebagai kepala puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian solusi yang kelima yaitu para pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan kesempatan dan kepercayaannya kepada sarjana kesehatan masyarakat untuk menjadi kepala puskesmas maupun rumah sakit. Dan solusi yang terakhir yaitu adanya koordinasi antara organisasi profesi di bidang kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan uji kompetensi yang biasa dilakukan. Contohnya untuk syarat yang pertama yaitu ada memberikan aturan dan jelas terkait syarat serta kualifikasi untuk menjadi pemimpin suatu instansi pelayanan kesehatan. Ini bermanfaat agar tidak adanya diskriminasi terhadap suatu kompetensi tertentu. Seperti kasus yang kita angkat yaitu di suatu daerah di Sumatera, yaitu bahwa terdapat kepala daerah yang memberikan suatu syarat terhadap kepala puskesmas hanya dengan diskriminasi pribadi sendiri, jadi tidak atas dasar ilmu pengetahuan yang jelas dan juga atas dasar hukum yang jelas. Seperti itu. Tentunya itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang menjadi pertentangan dan perdebatan di mana-mana. Kemudian yang kedua, menselaraskan antara kompetensi yang dimiliki oleh calon kepala instansi pelayanan kesehatan dengan instansi pelayanan kesehatan yang akan dipimpin. Seperti kasus yang masih sering terjadi yaitu lulusan sarjana kesehatan masyarakat masih mengalami diskriminasi untuk tidak menjadi suatu kepala puskesmas, padahal di puskesmas terdapat 6 pelayanan dasar yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk kompetensi lain yang dimiliki seperti dokter hanya menjalankan 1 dari 6 pelayanan tersebut, sehingga bisa dikatakan tidak pas atau bahkan over qualified kompetensi. Jadi diharapkan jika adanya suatu pemilihan kepala pemilihan kepala suatu pemilihan kepala instansi kesehatan diharapkan pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelayanan tersebut dan kompetensi dari calon kepala pelayanan tersebut, jangan sampai overqualify atau bahkan di bawah qualify. Dan yang ketiga, memposisikan kompetensi SKM sebagai SDM yang memiliki kemampuan dalam hal merancang dan menindaklanjuti upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan suatu kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat, diharapkan keterlibatan seluruh pihak pada suatu komitmen building untuk menciptakan SKM sebagai agen masyarakat
sehingga perlu diformulasikan dalam suatu model kebijakan daerah. Ini sebenarnya berfungsi sebagai agar tidak adanya lagi diskriminasi, karena peran SKM sudah tertera jelas di dalam suatu aturan hukum yang jelas. Seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, penempatan SKM tidak hanya sekedar menjadi kelompok semesta yang lebih berorientasi pada jabaran struktural dan administratif. Namun kompetensi SKM seharusnya menerjemahkan paradigma fungsi puskesmas yang tidak hanya dibatasi untuk melayani pasien, tetapi juga dapat menjadikan masyarakat sebagai pasien dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam rangka promotif dan preventif, termasuk kuratif dan rehabilitatif. Sekian dan terima kasih.